Shalom, selamat malam. Sebelum kita beribadah, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Engkau berkati ya Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita bersyukur buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak perbuatan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama-sama kita nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, you
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan kembali lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kau tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu benar-benar dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan akan perenungan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas yang namanya perjuangan, ya. Jika bulan Agustus kemarin kita berbicara tentang berjuang, dan berjuang, ya, khususnya mengenai akan kemerdekaan. Tetapi saat ini kita pun di dalam hidup kita, perjuangan, mana kita terus berjuang, di mana kita terus berusaha, itu adalah sesuatu yang tetap melekat di dalam hidup kita. Khususnya saat ini ketika kita berbicara tentang berjuang, ada satu hal yang rindu untuk saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk dapat kita kerjakan dengan baik. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan dalam hidup kita. Tema kita hari ini berbicara tentang berjuanglah dalam pekerjaanmu. Berjuanglah dalam pekerjaanmu. Nats yang baru saja kita baca merupakan surat kedua Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam bagian ini menarik sekali sebab Paulus sedang memperingatkan, ya, suatu hal yang sebenarnya jarang sekali Paulus bahas di dalam setiap surat-suratnya. Surat-surat Paulus seringkali berkaitan dengan iman, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan anugerah. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda yang ingin Rasul Paulus peringatkan. Tentu saja ada beberapa hal dalam bagian ini. Karena itu dari nats yang baru saja kita baca, kita akan melihat seperti apakah berjuang dalam pekerjaan kita itu. Pertama, yaitu bagaimana kita mau tetap bekerja atau tetaplah bekerja. Di ayat 6 sampai ke 8. Ayat 6 sana dikatakan bahwa dimulai dengan suatu pesan agar mereka menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah diajarkan oleh Paulus. Artinya dalam bagian ini menunjukkan bahwa sebenarnya setiap orang Tuhan sudah percayakan, ya, setiap orang seharusnya memiliki satu tanggung jawab atau memiliki satu kemauan, semangat, kerinduan untuk dapat bekerja. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, Bapak Ibu, kita memang bisa melihat ada begitu banyak orang mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja,
biar kita mau menggunakan kesempatan itu dengan baik, tetaplah bekerja. Artinya bagaimana dalam bagian ini kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris mengenai di ayat ke-6 ini sana dikatakan bahwa, atau kalau diartikan ya, itu bisa berjalan dalam kemalasan, berjalan tidak teratur, atau saudara yang menganggur, atau bicara tentang seseorang yang maunya menganggur, yang nggak mau bekerja. Ya, dalam bagian ini menjadi masalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah tidak mau bekerja, mereka pun juga tidak mau melakukan akan pengajaran yang sudah diajarkan dengan baik oleh Paulus pada saat itu. Artinya benar-benar hidup mereka hidup dalam satu kemalasan, hidup mereka hidup dalam satu, ya buat apa sih bekerja? Ya seperti inilah keadaan saya. Sudahlah. Akhirnya membuat seseorang tidak mau terus berusaha. Oleh karena itu dalam bagian ini di ayat 7-8 menunjukkan bagaimana Paulus yang adalah seorang rasul ya tetap mau bekerja untuk kehidupannya sendiri. Jika kita melihat tanggung jawab yang Paulus pegang adalah seorang rasul yang tentu saja bagaimana tugas tanggung jawab dia adalah untuk terus memberitakan Injil, tapi di sisi lain kita mengenal Paulus pun juga memiliki satu pekerjaan. Dan Paulus mengerjakan itu dengan baik. Jika kita lihat di ayat 7 bagian akhir di sana dikatakan bahwa Paulus tidak pernah lalai bekerja di antara mereka. Dia tidak pernah lalai mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Baik di dalam pelayanannya, baik di dalam pekerjaan yang memang dia tekuni di dalamnya. Sebagai satu bagian mana sumber penghidupannya. Untuk dia tetap bisa melayani Tuhan, itu bagaimana dia tetap bisa hidup, makan dan minum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita juga lihat di ayat 8 sana bahkan dikatakan bahwa ia terus berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan sampai menjadi beban bagi siapapun di antara mereka. Bagian ini sangat begitu jelas bagaimana Paulus tidak hanya sekedar tidak lalai dalam pekerjaannya, tapi dia terus berusaha dan berjerih payah siang malam. Ya, kalau kita bekerja biasanya sekitar mungkin 8 jam ya kalau nggak salah, dari mungkin pagi sampai sore. Bisa sampai sekitar jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore. Lebih dari itu berarti kita dikatakan lembur mungkin. Kita bisa lihat dalam bagian ini bagaimana Paulus berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Baik di dalam pelayanannya, baik di dalam pekerjaannya. Ada satu tanggung jawab bagi Paulus yang harus dia terus kerjakan di antara jemaat agar tidak menjadi beban bagi jemaat pada saat itu. Nanti kita bisa melihat mengapa bagian ini, ya, mengapa Paulus memilih untuk bekerja, gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau melihat dalam bagian ini bahwa dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah bekerja berarti menuntut kita, setiap kita untuk tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai untuk apa? Untuk pekerjaan kita. Terus menerus mengerjakannya. Tetaplah bekerja berarti menuntut setiap kita untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan usaha kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Baik itu ada satu usaha yang besar, baik itu ada satu pekerjaan atau usaha yang kecil-kecilan, kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Dan tetaplah bekerja berarti menuntut setiap kita untuk tetap terus bertekun di dalamnya, terus berusaha dan berjerih payah. Mengapa mungkin banyak orang yang bisa dikatakan akhirnya malas-malasan untuk bekerja? Mereka hanya berpikir bahwa wah, kalau saya melakukan pekerjaan ini maka saya akan menghasilkan satu keuntungan yang besar. Dan mungkin dia berpikir bahwa ketika saya melakukan hari ini, besok saya akan mendapatkan untung yang besar. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan mungkin bertahun-tahun ketika dia terus berusaha, seakan-akan tidak ada hasilnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam bagian ini, ketika Tuhan sudah percayakan dan kau tahu bahwa pekerjaan yang saat ini sedang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Kerjakan itu dengan tekun, kerjakan itu dengan terus berusaha dan berjerih payah. Ada istilah lain, bekerja sampai seperti banting tulang gitu ya. Bukan berarti kita ambil tulang lalu tulangnya kita banting-banting, bukan. Tapi bagaimana ada satu usaha yang begitu keras untuk kita terus berusaha. Satu usaha yang begitu keras untuk kita terus mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Tetaplah bekerja berarti juga menuntut setiap kita untuk memiliki pola pikir yang benar. Artinya apa? Pola pikir yang benar dalam bagian ini yaitu tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Saya rasa ketika setiap kita memiliki pola pikir yang baik dan benar, maka setiap kita akan mau terus berusaha untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu bagaimana kita mau menjadi contoh atau jadilah contoh. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 mengatakan bahwa bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Kita menyadari, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul. Kita tahu benar-benar bagaimana Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang dengan setia dan dengan tekun dia mengerjakan pekerjaan itu. Tetapi dia memilih untuk tidak mengambil haknya sebagai seorang rasul, yaitu untuk menjadi satu sumber penghidupannya. Dia memilih untuk dia mengambil satu pekerjaan yang lain dengan satu tujuan agar dia dapat menjadi contoh bagi jemaat, agar dia bisa menjadi teladan bagi jemaat. Fokus Paulus melakukan pekerjaan itu agar dapat menjadi teladan atau contoh bagi jemaat. Karena terlihat sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam bagian ini, kalau di antara mereka memang ada orang-orang yang malas untuk tidak bekerja. Karena itulah ketika kita terus berjuang dalam pekerjaan kita, bukan saja sebagai tanggung jawab kita, melainkan juga dapat menjadi contoh bagi saudara kita yang lain. Jika di dalam dunia kerja biasanya ada istilah pegawai teladan, sehingga mereka akan dapat bonus, bukan bonusnya fokus kita, tapi justru seharusnya sebagai orang percaya, pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dapat dengan benar dan bertanggung jawab untuk kita kerjakan. Dan hidup kita dapat menjadi dampak bagi orang lain, khususnya di dalam semangat kita, khususnya di dalam ketekunan kita di dalam pekerja, khususnya dalam sukacita kita dalam kita mengerjakan pekerjaan kita, khususnya dalam perjuangan kita di dalam pekerjaan itu sendiri, sehingga orang lain dapat melihat, oh ya, kalau dia bisa, maka saya pun juga bisa. Hidup kita akan menjadi satu contoh yang begitu baik, dan biar itu juga untuk terus memuliakan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Ayat 11 sampai yang ke-15. Mulai ayat 6 sampai 15, Paulus menganggap orang-orang yang tidak mau bekerja itu, Bapak Ibu, ya tetap sebagai saudara mereka. Menyadari bahwa memang ada orang-orang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sekarang orang menganggur seakan-akan itu pekerjaannya, Ada saja hal yang dilakukan, bukan sesuatu yang baik bahkan mungkin, tapi justru sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang mungkin merugikan banyak orang. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu tadi di ayat yang ke-11, dan Paulus memperingatkan dan menasihati mereka dalam Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Di ayat ke-12 dan ayat 13 di sana Paulus rindu agar mereka tidak jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan Paulus? Yaitu pertama, tandai mereka dan jangan bergaul dengan mereka. Maksudnya apa? Dan bagian ini yaitu bagaimana jangan hidup bersahabat atau berteman dengan kemalasan mereka. Bukan dengan orangnya, tapi dengan kemalasan mereka. Bahkan bagian ini dapat mengingatkan kita bahwa seringkali ketika kita melihat orang yang tidak baik, pasti juga akan membuat kita tidak suka dengan orangnya atau pribadinya itu sendiri. Seharusnya bukan orangnya yang kita benci, tetapi kelakuannya yang tidak baik itulah yang tidak kita sukai. Oleh karena itu bagian yang kedua dalam bagian ini, di poin yang ketiga ini, yaitu Paulus mengatakan jangan anggap dia musuh, tetapi tegurlah mereka sebagai saudara.
Artinya ketika kita menasehati atau menegur dia bukan karena kita benci atau tidak suka, justru karena kita menganggap dia sebagai saudara kita, yang dimana ada kasih Allah yang menjadi dasar dari kita melakukan itu semua. Tegurlah dia karena dia ada saudara kita. Ingatkan dia karena dia ada saudara kita, bukan musuh kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berjuang dalam pekerjaan atau bertanggung jawablah dalam pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan saat ini. Baik kita sebagai atasan, baik kita sebagai bawahan atau sebagai pegawai, baik kita sebagai seorang pelajar saat ini, tetaplah kerjakan itu dengan benar dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadilah contoh, yaitu bisa memberikan pengaruh yang baik, bisa memotivasi, bisa mendorong, mendukung, mensupport orang lain, serta tetaplah berbuat baik dengan saling mengingatkan. Tetaplah berbuat baik dengan saling mengingatkan, menasehati satu dengan yang lain, agar setiap kita tetap dapat terus berjuang dalam pekerjaan kita, tetap dapat terus berjuang dalam hidup kita. Dan biarlah pertolongan dan pimpinan Tuhan terus memampukan setiap kita, agar nama Tuhan kita Yesus Kristus dapat terus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami harus terus berjuang di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakannya Tuhan. Berikan kami hikmat dalam kami mengerjakan itu semua Tuhan. Dan berikan kami hati yang penuh dengan kasih, untuk kami bisa saling mendukung, mensupport, menasehati, menegur satu dengan yang lain sebagai seorang saudara, sehingga kami dapat terus berkarya dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Ini Tuhan hidup kami, mampukan kami, pimpin hidup kami, tuntun hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Yang pertama, kita mari mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Khususnya di dalam pekerjaan usaha yang Tuhan masih percayakan untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas kesehatan, atas penyertaan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kembali lagi saat ini kami rindu untuk berdoa, khususnya dalam pekerjaan usaha yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang ada, kami masih mungkin bisa berusaha. Dalam tengah-tengah pandemi yang ada, kami masih dapat bekerja. Tuhan, ajarkan kami, berikan kami hati yang tetap bertanggung jawab, hati yang tetap mengucap syukur dan tetap terus berjuang di dalamnya, sehingga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami bukan menjadi satu beban bagi kami, tapi menjadi satu sukacita bagi kami, sehingga kami dapat terus mau melayani Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha kami. Ini Tuhan doa kami. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja kita. Kita terus berdoa agar Tuhan terus memimpin dan menolong. Kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk setiap majelis agar Tuhan yang memampukan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap majelis, setiap pengurus komisi yang ada. Biar kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan menopang mereka. Tuhan tetap terus memimpin mereka, khususnya untuk gereja kami. Sehingga gereja kami ini Tuhan benar-benar dapat menjadi dampak. Gereja kami ini Tuhan benar-benar dapat menjadi berkat, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Sertai gereja ini Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk
anak-anak kita berdoa agar Tuhan yang menolong, agar Tuhan tetap memberikan mereka semangat dalam mereka menjalankan studi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, biar kiranya Tuhan tetap terus memberikan mereka sukacita dan semangat di dalam mereka belajar dan bertanggung jawab sebagai seorang pelajar dengan setiap tugas tanggung jawab mereka yang masih harus terus mereka kerjakan. Bagi mungkin itu secara online, biar Tuhan tetap terus memberikan mereka sukacita di dalam mengerjakannya. Mampukan mereka Tuhan, agar dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, nama Tuhan juga terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa terus untuk pemimpin kita, pemerintahan kita, agar Tuhan yang terus memampukan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan terus memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintahan kami, baik dari pusat hingga ke daerah. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang akan tetap terus menyertai dan memampukan mereka untuk mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan, sehingga bangsa kami Indonesia dapat terus maju, dapat terus berkembang dengan lebih baik lagi, dan biar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkati bangsa ini Tuhan dalam setiap persoalan yang ada, biar kiranya Tuhan juga tetap turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarnya, dan biar Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini demi nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, jangan lelah. Timbul
Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur saat hari ini, kebaikan Tuhan yang dapat terus kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan akan persembahan kami. Biar persembahan yang sudah kami berikan benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati akan persembahan kami, agar persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan saat ini, kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biar puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengar, biar dapat terus menguatkan kami dan menuntun akan setiap langkah hidup kami bersama dengan Engkau. Biar kiranya Tuhan akan tetap terus menyertai, Tuhan sendiri akan tetap terus memberkati akan setiap jemaat Tuhan, baik di dalam keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, kesehatan mereka, bahkan studi mereka. Dan biar melalui hidup mereka, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.